Selamat datang di podcast mata kuliah Komunikasi Internasional dan Publik. Perkenalkan, saya Syarif Fendi. Pada episode kali ini kita akan bahas fenomena konflik dan pemberontakan di lembaga masyarakatan yang ada di Indonesia. Yang menjadi pertanyaan, apakah konflik tersebut murni disebabkan oleh pelanggaran warga binaan atau justru ada persoalan komunikasi dan relasi kekuasaan di dalam lapas itu sendiri. Telah hadir bersama kita Syafruddin Mukti, akademisi dan juga peneliti di bidang komunikasi organisasi dan sistem masyarakatan. Terima kasih telah bersedia berdiskusi bersama kami. Terima kasih. Jadi topik ini penting karena konflik di lapas sering dipahami secara sempit, padahal dinamika komunikasinya sangat kompleks. Oke, kita lanjutkan. Mas Syafruddin Mukti, dalam beberapa tahun terakhir kita cukup sering mendengar bahwa kerusuhan ataupun pemberontakan di dalam lapas itu sendiri mulai dari penolakan, razia hingga perlawanan kolektif terhadap petugas. Mengapa fenomena seperti ini itu bisa berulang kali terjadi pada lapas-lapas kita? Ya, pemberontakan di lapas hampir tidak pernah terjadi secara tiba-tiba. Biasanya itu merupakan puncak dari akumulasi ketegangan dan berlangsung lama. Dalam perspektif komunikasi dalam satu sistem cenderung akan tertutup, maka frustasi kolektif dapat berkembang menjadi perlawanan yang terbuka. Oke, namun bukanlah lapas memang membutuhkan kontrol yang ketat? Apakah tidak semestinya atau tidak wajar jika komunikasi bersifat tegas dari satu arah? Ya, ketegasan memang diperlukan, tapi ketegasan tidak diiringi dengan dominasi lokasi. Lapas memiliki hierarki yang kuat, tetapi juga petugas pada posisi organisasi penuh, sementara warga binaan berada dalam posisi subordinat. Dalam teori komunikasi organisasi, kondisi ini menciptakan jarak kekuasaan atau power distance yang tinggi. Jika jarak ini dikelola dengan komunikasi yang efektif, maka pesan cenderung akan menjadi institusi tanpa ruang dialog. Nah, kalau begitu, apa sih dampaknya jika komunikasi itu terlalu instruktif dan juga minim dialog antara petugas dan juga narapidana? Ya, secara psikologi, individu yang merasa kebebasannya ditekan secara berlebihan akan mengalami psikologi resistance, di mana yaitu dorongan untuk menolak atau melawan dalam konteks lapas atau solidaritas kelompok yang berujung pada aksi kolektif. Jadi pemberontakan itu bisa dipahami bukan sekedar pelanggaran aturan ataupun sebagai bentuk ekspresi ataupun frustasi dari lapas itu sendiri. Ya, betul. Jika kita melihat hanya sebagai pelanggaran, kita berhenti pada gejala ya, pada biasa yang jadi gejala dalam komunikasi yang bersifat seksual. Ketika aspirasi atau keluhan yang tidak pernah mendapatkan ruang respon pada narapidana, maka tindakan itu menjadi bentuk komunikasi yang ekstrim. Berarti apakah ini berarti ada persoalan legitimasi otoritas di dalam lapas? Iya, dalam teori legitimasi orientasi akan stabil jika diterima secara moral dan oleh pihak yang diatur kepatuhan yang lahir dalam pemahaman dan penerimaan. Jadi jauh lebih kuat dibanding kepatuhan karena takut. Jika aturan ditegakkan oleh tekanan tanpa penetrasi yang rasional dan bermartabat, maka legitimasi akan menjadi rapuh. Berarti komunikasi di lapas itu sendiri tidak hanya berfungsi untuk menjaga ketertiban, tapi juga bisa membentuk persepsi dan juga penerimaan terhadap otoritas itu sendiri. Ya, tepat sekali. Komunikasi interpersonal antar petugas dan warga binaan adalah instrumen pembinaan. Jika komunikasi dilakukan dengan menghargai martabat manusia. Sebaiknya jika komunikasi bernuansa merendahkan atau sepenuhnya otoriter, maka potensi konflik akan terjadi. Nah, bagaimana dengan dampaknya terhadap komunikasi publik atau antara dengan masyarakat? Ya, setiap perusahaan di lapas akan membentuk opini publik bahwa sistem kita akan gagal. Dalam konteks komunikasi publik, institusi negara harus menjaga kredibilitas dan transparansi. Jika komunikasi internal buruk akan menjadi komunikasi eksternal yang tidak dikelola dengan baik, maka krisis kepercayaan akan masyarakat akan semakin menurun. Berarti bisa disimpulkan bahwa relasi kuasa bukan masalahnya, tapi cara kuasa itu bagaimana cara kuasa itu dikomunikasikan. Ya benar, kuasa dalam institusi masyarakat tidak bisa dihilangkan. Apabila namun kuasa harus dikelola melalui komunikasi yang etis dan konstruktif. Jika tanpa legitimasi dan dialog yang terbatas akan menjadi konflik, akan menjadi persoalan sistem. Persoalan waktu, sistem permasyarakatan yang bertujuan membina seharusnya menempatkan komunikasi sebagai alat demonstrasi bukan sekedar alat hormat. Oke, berarti dari diskusi ini kita memahami bahwa pemberontakan di dalam lapas itu sendiri tidak bisa dipandang semata-mata sebagai pelanggaran untuk disiplin dari napi itu sendiri.
melainkan ada dimensi komunikasi interpersonal, relasi kekuasaan, dan legitimasi yang berperan dalam bentuk dinamika konflik itu sendiri. Ya benar sekali. Jika komunikasi di dalam institusi tidak dikelola secara sehat, maka ketegangan akan terus terakumulasi. Sebaiknya komunikasi yang tegas namun menghargai martabat manusia dan memperkuat ketertiban hakim mendukung proses pembinaan. Berarti begitu fenomena yang terus terjadi di Indonesia kali ini. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya yang sangat komprehensif. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk para pendengar. Semoga diskusi ini bisa memberikan perspektif baru ataupun ilmu-ilmu baru bahwa komunikasi bukan sekedar alat penyampaian perintah, melainkan fondasi stabilitas dan juga pembinaan dalam sistem pemasyarakatan. Terima kasih sama-sama. Terima kasih.